Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan gedung ini dalam rangka menambah ilmu kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah hendaknya. Amin. 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 Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, yang terhormat dosen pembimbing kita yakni sekarang tidak bisa hadir berhubung keadaan kurang sehat. Kita doakan bersama semoga beliau cepat sehat dan kembali beraktivitas seperti semula. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kawan-kawan yang berbahagia. Nah, adapun tujuan kami di sini ialah untuk memaparkan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul tentang sholat berjamaah dan sejarah Nabi, yakni periode Mekah dan Madinah. Pertama kita masuk kepada tentang sholat berjamaah. Nah, tentang sholat berjamaah ini akan saya bacakan sendiri. Yang pertama itu ada pengertian sholat berjamaah. Yang pertama kita masuk kepada pengertian sholat menurut Asim al-Habib dalam bahasa Arab. Jadi sholat itu berarti doa. Jadi secara menurut istilah sholat itu ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan, terdiri dari beberapa perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga mendefinisikan tentang sholat berjamaah ini, yakninya sholat jemaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau sekelompok orang, yang mana salah satu dari orang itu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Nah, itu tentang pengertian sholat. Yang kedua kita masuk tentang hukum sholat. Hukum sholat di sini ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya mubah. Yang wajib ini adalah sholat sahnya sholat. Apa di antara sholatnya? Yang pertama ada sholat Jumat. Sholat Jumat tidak akan sah ketika sholat itu dikerjakan sendirian. Maka sholat Jumat itu adalah wajib dilaksanakan secara berjemaah. Yang kedua ada sholat dua id, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat id ini juga wajib dilaksanakan secara berjemaah. Yang kedua ada sholat yang disunahkan untuk berjemaah. Sholat yang disunahkan untuk berjamaah bukan menutup kemungkinan untuk sholat sendirian. Nah, apa di antara sholat yang disunahkan berjamaah? Di sini ada sholat tarawih dan witir, khususnya di bulan suci Ramadan. Yang kedua ada sholat khusuf dan kusuf, yang sering kita kenal sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, yang ketiga sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan. Itu disunahkan bagi kita untuk sholat berjamaah. Selanjutnya kita masuk poin ketiga, itu sholat yang dibolehkan berjemaah atau berubah hukumnya. Ya, ini sholat tahajud. Maka sholat tahajud ini lebih sering dilakukan oleh Rasul sendirian di rumah. Maka hukumnya mubah, bukan berarti tidak boleh untuk berjemaah. Yang kedua sholat rawatib, itu qabliyah dan ba'diyah. Itu dibolehkan untuk sholat berjemaah. Dan yang ketiga sholat tahiyatul masjid. Itu boleh, itu mubah hukumnya ketika kita lakukan secara berjemaah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hukum tentang dalil tentang sholat berjamaah. Di sini kami mencantumkan dalil, yaitu Quran surah At-Taubah ayat ke-18. Bisa teman-teman lihat di sini. Ada juga kami cantumkan satu buah hadis yang mana dalam ketika kita bersolat berjamaah itu pahalanya 27 kali lebih banyak daripada sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian, sama halnya kita sholat 27 waktu, sama kita sholat dengan satu kali dengan berjamaah. Nah, adapun keutamaan dari sholat berjamaah, di sini kami menuliskan ada 3 keutamaan dari sholat berjamaah. Yang pertama itu pahala sholat berjamaah melebihi pahala sholat sendirian, seperti hadis yang telah kami cantumkan di atas. Yang kedua, setiap langkah yang kita ayunkan, maka langkah pertama itu mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, begitu seterusnya. Dan yang ketiga, orang yang sholat berjamaah akan terbebas dari perangkap syaitan. Nah, adapun di sini yang terakhir hal-hal yang menghalangi tentang sholat berjamaah. Yang pertama karena cuaca sangat dingin, yang kedua karena hujan sangat lebat, yang ketiga dihadapkan dengan hidangan makanan,
Yang keempat, ketika mau buang air kecil atau buang air besar. Yang kelima, ketika mengalami sakit parah karena tertidur pulas, jangan disengajakan untuk tidur pulas ya kawan-kawan, karena itu tidak termasuk dengan membatalkannya, menghalangi sholat berjamaah. Yang terakhir, karena banjir dan karena gangguan keamanan seperti binatang buas. Ini zaman dahulu. Nah, untuk materi selanjutnya tentang sejarah perjuangan Nabi di Mekah dan Madinah. Yang poin A itu sejarah Nabi Muhammad di Mekah. Itu akan dibacakan oleh saudari Milda Sadri. Kepada Milda kami persilakan. Akan dibacakan oleh saudari Uci. Persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sa'ad dan Suhail. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi untuk pembangunan masjid dan untuk tempat tinggal. Meski tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma, tetapi Nabi tidak mau bahwa Nabi tidak membelinya. Masjid memiliki fungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah salat. Keberadaan masjid diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim akan senantiasa terjaga dan bersaudara. Selain itu, fungsi masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah, dan lain sebagainya. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Mekah yang dikenal dengan sahabat Muhajirin dengan kaum yang asli penduduk Madinah atau yang disebut sebagai Ansar. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Sesudah Nabi menetap di Madinah, Rasulullah mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah. Berkaitan dengan tujuan itu, menulis sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan
lebih dikenal sekarang dengan sebutan piagam. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat Islam, termasuk non-Muslim. Karena Islam memang rahmatan lil alamin. Beberapa suku Yahudi menerima kecuali suku yang berasal dari Bani Nazir, Quraizah dan Qainuqa. Bahkan ketika ketiga suku ini bersekutu dengan kaum kafir Quraisy, maka untuk menghancurkan kekuasaan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Piagam Madinah yang dibuat Selanjutnya poin terakhir yang akan dibacakan oleh saudari Nuna. Saudarinya pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi, Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk menggunakan haji di Mekah. Setelah 6 bulan meninggalkan Mekah, umat Islam belum mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Nah, Nabi Muhammad SAW memimpin langsung rombongan sekitar 1000 umat Islam pada bulan Dzulqa'dah yang dalam tradisi Arab dilarang berperang. Namun kafir Quraisy berusaha menghalangi umat Islam untuk masuk ke Mekah. Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan umat Islam. Kafir Quraisy menolak keinginan umat Islam dan memerintahkan umat Islam untuk kembali ke Mekah. Nah, meskipun tidak melaksanakan ibadah haji, Nabi Muhammad memerintahkan pengikutnya untuk mencukur rambut dan menyembelih kurban sebelum kembali ke Madinah. Setelah saat itu, untuk acara selanjutnya kami akan meminta sedikit saran atau kritikan dari kawan-kawan. Maka kritikan dan saran dari kawan-kawan kami persilakan. Dan sepakat. Baik, saya rasa tidak ada. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan kawan-kawan angkat tangan yang ingin bertanya, nanti kami akan memilih. Nanti kami akan memilih 6 pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan Zul? Ya, suaranya Wak Cik Zul. Silakan. Silakan saudari Puji Lestari, saudari Oos. Silakan masyarakat akan memilih 5 orang yang perempuan. Oh alah. Kak Aisyah. ayah ngajak panggil. Masuk video. Si Feby nggak usah lagi ya. Udah seringkali. CS. CS. Woi CS. Ini si Siapa? absen. Siapa yang kasih? Satu orang lagi. Sampai aku bilang. Oh, aku duluan. Iya. Nomor 2. Siapa yang belum pernah bertanya, menjawab atau memberikan tambahan jawaban? Silakan sorry. Baik, yang pertama saudari Puji, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Wih, apa kan dulu laki-laki nih. Saya bertanya kepada pemakalah. Di dalam RPP yang disajikan pemakalah kan ada metode ada metode yang pemakalah kan. Nah, pertanyaan saya, kenapa pemakalah memilih metode tersebut dan mana yang lebih cocok? RPP yang mana? Dengan pemakalah. Selanjutnya silakan saudari Oos. Perkenalkan, nama saya Osin Zaweni dengan NIM 19053. Di sini saya ingin bertanya kepada pemakalah, yaitu mengenai SPP pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, pertanyaan saya juga bersama dengan saudari Yudi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gunawan, NIM 2119125, izin bertanya kepada pemakalah. Pertanyaan saya terkait dengan materi salat berjamaah. Nah, jadi menurut pemakalah, seperti apa posisi salat berjamaah ketika makmumnya itu 1 orang, 2 orang, atau 3 orang atau lebih? Sekian, terima kasih. Nah, untuk penanya selanjutnya saudari Nisa, kepada Nisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, nama saya Yurnisa Fariduri, NIM 21. Kapan kita pertanyaan Saya tadi? mau bertanya, yaitu jelaskan alasan Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selain dari Makkah dan selain dari perintah Allah. Oke, terima kasih atas jawab pertanyaannya. Selanjutnya saudari Nadia kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Dan apa maksud dari sholat witir tersebut? Pertanyaan saya itu mengenai sholat. Apakah sholat witir itu hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja? Itu apa maksud dari sholat witir serta berapa derajat pahala yang dimaksud sholat dua? Gambarannya baru deh. Nah, selanjutnya saudari Terima kasih moderator. Kita mau paling belum nih. Saya ingin bertanya mengenai salat berjamaah. Salat berjamaah di masjid, terkhususnya salat Jumat, di mana seperti yang dijelaskan pemakalah tadi bahwa salat Jumat itu tidak akan bisa dilakukan sendiri. Tetapi dalam kondisi COVID-19 seperti yang sekarang ini, tentunya sangat sulit salat berjamaah itu dilakukan secara berjamaah karena takut tersebar luasnya virus tersebut. Bagaimana hukum dan cara menanggulanginya? Salat berjamaah pada masa COVID. Salat berjamaah. Salat Jumat menanggulangi salat Jumat. Salat Jumat itu kan berjamaah. Pada masa COVID. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman semua. Selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu pertanyaan dari saudara Indra Gunawan yang akan saya jawab sendiri. Apa nanti? Dengan pertanyaan seperti apa posisi sholat berjamaah ketika makmum 1 orang, 2 orang atau lebih. Nah, dalam sholat berjamaah itu merupakan minimal 2 orang. Kalau 2 orang, imamnya di depan, sedangkan makmumnya di samping sebelah kanan seorang imam, sedikit sebelah samping kanan imam. Kalau 1 orang makmumnya. Kalau makmumnya 2 orang, lebih disunahkan makmum itu di belakang imam. Sedangkan kalau 3 orang, biasanya dalam sholat itu ada aturannya. Imam di belakang imam, ada seorang makmum, lebih disunahkan ke kanan diisi terlebih dahulu, baru diisi ke sebelah kiri. Nah, ketika bagaimana kalau jemaah itu banyak, ada yang laki-laki dewasa, ada anak-anak, ada perempuan dewasa, ada yang perempuan yang kecil. Nah, rentetan posisinya gini. Yang pertama imam di depan sudah jelas ya. Terus diisi oleh di belakang imam. Setelah itu disunahkan ke kanan, baru ke kiri. Nah, setelah itu baru masuk kepada anak-anak yang kecil, disunahkan diletaknya di belakang. Nah, setelah itu baru perempuan yang dewasa.
di belakangnya. Setelah itu baru anak perempuan yang belum balik atau masih kecil. Nah, saya rasa sekian jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya apakah ada tambahan jawaban dari teman-teman? Kalau ada kami persilakan. Oh, baik, saya rasa tidak ada. Kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu kita minta dari pertanyaan saudari Puji. Nah, pertanyaannya akan dijawab oleh saudari Mirna. Kepada Mirna kami persilakan. Kepada saudari Mirna kami persilakan. Baik, terima kasih. Itulah hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 2. Kalau ada kata-kata yang salah yang tidak terletak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.